AFC kembali mau main curang. Media Korea Selatan ingatkan dulu saat AFC diketuai Presiden Qatar bin Hammam dicopot jabatannya karena laporan KFA ke FIFA. Ini negara kuat yang sudah tidak pro dengan AFC. Ada Iran, Irak, Palestina, Jepang, Korea Selatan, hingga Indonesia. Jika habis Piala Dunia dirikan AFC sendiri, AFC Bahrain atau bobrok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pecinta sepak bola di seluruh Nusantara. Praktek kecurangan terus berlanjut di kepengurusan AFC. Bahkan yang baru-baru ini media internasional pun menyoroti kinerja AFC yang kini berat sebelah kepada negara-negara Arab. Dan kini AFC sepertinya mengalami gonjang-ganjing. Sebut saja contohnya negara-negara non-Timur Tengah seperti Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia dikabarkan akan membuat AFC sendiri atau Federasi Sepak Bola Asia akan menjadi dua. Seperti apa keseruan video ulasannya? Yuk tanpa berlama-lama langsung aja kita cek. AFC kembali mau main curang. Media Korea Selatan ingatkan dulu saat AFC diketuai Presiden Qatar bin Hammam dicopot jabatannya karena laporan KFA ke FIFA. Ini negara kuat yang sudah tidak pro dengan AFC. Ada Iran, Irak, Palestina, Jepang, Korea Selatan, hingga Indonesia. Jika habis Piala Dunia dirikan AFC sendiri, AFC Bahrain atau bobrok. Ya, Bahrain ini seakan menjadi musuh bersama ya negara-negara non-Arab ya. Aib AFC kembali dikuliti Korea Selatan setelah dikuliti Belanda. Ya, tahukah kalian dulu Presiden AFC yang dicopot jabatannya oleh FIFA karena KFA? Media Korea Selatan kini tengah memberikan dukungan penuh kepada Indonesia yang memiliki gerakan melawan ketidakadilan Presiden AFC dari Bahrain. Yunus Nusi baru-baru ini menghadiri acara konferensi Presiden Federasi Sepak Bola se-Asia di Korea Selatan. Dalam sebuah rapat tersebut, Yunus Nusi menyinggung soal wasit yang akan memimpin pertandingan timnas Indonesia minta yang bersikap netral. Karena hal tersebut menarik perhatian media Korea Selatan yang kembali mengungkit AFC pernah dicopot jabatannya karena korupsi dan berikan ancaman kepada KFA yang tidak mendukung. Media Korea Selatan mengingatkan AFC untuk benar-benar bersikap netral dan adil, setelah kelakuannya yang baru-baru ini sudah mencederai nama baik AFC. Bagaimana tidak saat live streaming AFC TikTok dipenuhi komentar julid, AFC Mafia, AFC Tolol. Media Korea Selatan yang sebagai tuan rumah acara tersebut merasa malu dengan kelakuan AFC yang sudah dinilai tidak netral dan kembali lagi pada masa jabatan Presiden AFC bin Hammam yang pernah dicopot karena KFA lapor ke FIFA. Ya, AFC sangat Saat memihak wawancara negara-negara Arab Yunus ya. Nusi yang meminta wasit yang memimpin pertandingan timnas Indonesia bersikap netral, AFC justru cengar-cengir malah membahas soal Bahrain yang akan bertandang ke Indonesia. Meskipun sudah ditampol langsung oleh Presiden FIFA, media Korea Selatan ingatkan sikap AFC. Lantas peringatkan apa? KFA ke AFC, yang membuat Sultan Bahrain tersebut kemungkinan tidak bisa tidur setelah bersikap tidak netral ke Indonesia. Media Korea Selatan tersebut mengingatkan sikap AFC yang melanggar kode etik dalam menjawab pertanyaan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Menurut media Korea Selatan, AFC sudah melanggar kode etik saat beri jawaban Yunus Nusi soal wasit dengan mengalihkan jawabannya bahas Bahrain. Meskipun setelah itu dijawab Presiden FIFA dengan lebih detail. Media Korea Selatan mengingatkan saat KFA mencopot jabatan Presiden bin Hammam yang dianggap berikan jawaban melanggar kode etik juga. Saat itu Presiden AFC bin Hammam dari Qatar dalam sebuah televisi memberikan ancaman kepada KFA, potong leher Presiden KFA, gegara KFA bongkar kasus korupsinya Presiden AFC bin Hammam. Presiden AFC bin Hammam dari Qatar saat itu terbukti melakukan praktek korupsi, pengaturan skor hingga dilaporkan ke FIFA oleh KFA. Buntut laporan tersebut, AFC sarang bukannya mafia tobat ya. malah Presiden AFC berikan ancaman ke KFA potong leher. Kata-kata Presiden AFC tersebut sampai membuat kondisi Presiden AFC dicopot dari jabatannya dan didenda. KFA saat itu melaporkan AFC bukan tanpa sebab, karena merasa dirugikan dengan wasit-wasit pengaturan skor yang dibentuk AFC. Dari hal tersebut media Korea Selatan pun peringatkan AFC, di era digital saat ini, segala bentuk kecurangan akan ketahuan.
Terlebih soal penghargaan yang dibagikan AFC, menurut media Korea Selatan, tersebut pembagian penghargaan disebut tidak adil. Pasalnya Indonesia dan Korea Selatan sama-sama tidak mendapatkan penghargaan. Satu pemain timnas Korea Selatan dapat penghargaan AFC namun dalam kategori pemain luar negeri, bukan pemain timnas, jadi aslinya Korea Selatan sama sekali tidak diberikan penghargaan Ajang meskipun penghargaan tuan ini rumah. seperti settingan ya, Padahal secara prestasi jauh di atas timnas Qatar. seperti sudah Bukan diatur hanya ya. itu, media Korea Selatan itu juga menyoroti tentang timnas Indonesia yang bernasib sama, tak dapat penghargaan. Padahal, sebagai tim baru yang masuk Piala Asia, namun mampu meraih beberapa prestasi. Korea Selatan memang menyatakan negara yang pro dengan Indonesia, dan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk soal sponsor, namun tidak melakukan kerjasama dengan negara Timur Tengah seperti Bahrain dan Qatar. Budaya korupsi yang dulu pernah melukai hati Korea Selatan nampaknya masih membekas di hati KFA. Sehingga memilih memberikan dukungan ke timnas Indonesia yang dinilai negara yang baru berkembang. Kesombongan AFC yang terus meningkat dan tidak menganggap negara seperti Korea Selatan dan Indonesia ini tentunya bisa menimbulkan perpecahan antara negara Asia. Karena hal tersebut, media Korea Selatan dengan berani memberikan peringatan keras pada AFC. Sebelumnya media Belanda juga mengungkit soal berita tahun 2022 lalu, di mana media Belanda menyoroti bobroknya AFC yang dibongkar Korea Selatan. Juga di mana terdapat 1.000 pemain dan pelatih, hingga wasit, yang melakukan praktek pengaturan skor, hingga menelan korban jiwa satu pemain yang gagal raih prestasi, dan mengakhiri hidupnya dengan tergantung di kamar mandi serta meninggalkan surat yang berisi bukti-bukti ada mafia di AFC. Media Belanda tersebut juga memberikan peringatan kepada AFC, agar tidak melakukan hal yang sama. Sehingga dengan demikian semoga AFC bisa bertobat, dan tidak lagi melakukan praktek kecurangan-kecurangan yang merugikan AFC itu sendiri. Dan Harus jika dibongkar AFC sampai terus ke melakukan akar-akarnya praktek ya. tersebut, bukan tidak mungkin jika nanti negara yang tidak pro dengan AFC membentuk AFC sendiri. Ya, lebih baik Diketahui membuat negara-negara AFC kuat sepak bola, sendiri ya. seperti Iran, Palestina, Jepang, Korea Selatan sudah terlihat gelagatnya mulai tidak pro dengan AFC. Jika Iran, Irak, Palestina, Korea Selatan, Jepang dan Indonesia memisahkan diri dari AFC, maka AFC tak lagi memiliki kekuatan. Karena hanya negara tersebut yang memiliki power di Piala Dunia. Nah, bagaimana dengan tanggapan kalian jika timnas Indonesia memisahkan diri? Akan tetapi untuk memisahkan diri dari AFC, tentunya Indonesia butuh waktu lama, adapun kemungkinan setelah Piala Dunia. Terlebih masa jabatan Presiden AFC hanya sampai 2027, jadi sehabis Piala Dunia 2026, pembukaan baru jika mau membentuk AFC baru bisa dilakukan. Karena kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sudah berjalan, tentunya Presiden FIFA akan pertimbangkan hal tersebut. Wow, sangat di luar dugaan ya. Semoga praktek kecurangan dan mafia akan terbongkar ke akar-akarnya. Dan semoga AFC dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar netral dan tidak memihak. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa dukung selalu tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.